Assalamualaikum teman-teman, balik lagi di vlog aku. Akhirnya setelah perjalanan panjang dari Sumedang ke Bali yang memakan waktu hampir 24 jam, kita sampai juga di Pulau Dewata. Rasanya campur aduk antara capek, lega, dan tentunya seneng banget karena perjalanan yang panjang ini akhirnya terbayar lunas. Tadi kita sampai sekitar jam setengah 3 sore. Karena badan udah lumayan capek setelah perjalanan jauh, kita langsung bersih-bersih, beresin barang bawaan, terus istirahat dulu sebentar di hotel. Menjelang sore sekitar jam 5, kita memutuskan buat jalan-jalan santai di sekitar hotel. Kebetulan ada mall yang lokasinya deket banget. Jadi daripada cuma rebahan di kamar, kita mutusin buat keluar sebentar cari suasana baru. Sekalian juga cari makan malam dan berburu camilan buat stok di kamar. Lumayan kan sambil lihat-lihat suasana Bali di hari pertama. Walaupun belum pergi ke tempat wisata, rasanya tetap seru karena akhirnya bisa nikmati suasana Bali secara langsung. Di mall ini sebenarnya nggak banyak aktivitas yang kita lakukan. Cuma muter-muter sebentar, cari makan dan nikmati suasana malam. Jadi aku juga nggak terlalu banyak ambil video di sini. Setelah selesai jalan-jalan, kita langsung balik lagi ke hotel buat istirahat. Soalnya tenaga benar-benar perlu diisi ulang setelah perjalanan panjang kemarin. Ini hari kedua aku di Bali. Pagi ini aku mulai hari dengan sarapan dulu di restoran hotel. Lumayan enak dan suasana juga nyaman buat menikmati pagi. Untuk hari ini sebenarnya aku nggak ada rencana kemana-mana. Badan masih berasa capek habis perjalanan kemarin. Ditambah kaki aku juga sempat keseleo, jadi aku mutusin buat santai aja di hotel. Jadi hari ini aku lebih banyak menikmati waktu di hotel, santai dan menikmati fasilitas yang ada. Nah, setelah seharian rebahan dan istirahat, malam harinya aku mutusin buat pergi ke Jimbaran untuk makan malam. Dan wow, suasana memang gak pernah gagal. Begitu sampai langsung disambut angin pantai yang sejuk dan suara ombak yang bikin suasana jadi rileks banget. Deretan meja makan yang ada di pinggir pantai juga bikin pengalaman makan malam terasa lebih spesial. Sambil menunggu makanan datang, aku bisa nikmati pemandangan laut di malam hari dengan lampu-lampu restoran yang cantik di sepanjang pantai. Suasananya tenang, nyaman, dan bikin betah berlama-lama di sini. Rasanya setelah seharian istirahat di hotel, makan malam di Jimbaran jadi hadiah yang pas untuk menutup hari ini. Makanannya enak, suasananya keren, ditambah ditemani suara ombak. Pokoknya kalau lagi di Bali, wajib banget makan malam di sini. Setelah makan malam, aku langsung pulang ke hotel, gak kemana-mana lagi teman-teman. Nah, di hari ketiga ini, akhirnya petualangan kita di Bali benar-benar dimulai. Rencana hari ini lumayan padat nih. Kita mau berburu oleh-oleh di Krishna dan Joger. Lanjut menikmati indahnya pantai Pandawa, lalu menutup hari dan menyaksikan pertunjukan tari kecak di pantai Melasti yang terkenal dengan pemandangan sunsetnya yang cantik banget. Pokoknya hari ini bakal jadi salah satu hari yang paling seru selama kita di Bali. Oke, kita langsung aja menuju destinasi pertama, yaitu pusat oleh-oleh Krishna. Lokasinya nggak jauh dari hotel, cuma sekitar 7 menit perjalanan aja. Dan akhirnya kita sampai di Krishna. Begitu masuk langsung bingung mau lihat yang mana dulu karena pilihan oleh-olehnya banyak banget. Mulai dari makanan khas Bali, kaos, gantungan kunci, cemilan,
pai susu, sampai berbagai kerajinan khas Bali semuanya ada di sini. Tempatnya juga luas, jadi cukup nyaman buat keliling sambil pilih-pilih oleh-oleh buat keluarga dan teman di rumah. Sebelum lanjut belanja lagi, kita mutusin buat makan siang di ayam betutu khas Gilimanuk. Buat yang belum tahu, ayam betutu adalah salah satu makanan khas Bali yang dimasak dengan berbagai rempah pilihan. Ayamnya empuk, bumbunya meresap sampai ke dalam, dan yang paling bikin nagih menurut aku adalah sambalnya. Aku tadi nggak ambil video pas makan karena benar-benar lapar banget, jadi udah nggak fokus. Kita lanjut belanja aja ya ke tempat selanjutnya, yaitu ke pabrik kata-kata Joger. Sekitar 6 menit aja dari tempat makan tadi. Seven sound, seven sound, seven sound, seven sound, seven sound, seven Sampai di Joger, kita langsung masuk buat berburu oleh-oleh lagi. Kalau Krishna terkenal dengan oleh-oleh yang lengkap, Joger punya ciri khas tersendiri lewat kata-kata unik, lucu, dan kadang bikin senyum-senyum sendiri yang dicetak di berbagai produk mereka. Mulai dari kaos, sandal, tas, sampai berbagai souvenir khas Bali dengan desain yang unik dan kreatif. Gak heran kalau tempat ini selalu jadi salah satu tujuan wajib wisatawan yang datang ke Bali. Oke teman-teman, aku lanjut belanja dulu ya. Setelah puas berbelanja, kita lanjut menuju Pantai Pandawa yang jaraknya sekitar 30 menit dari sini. Di perjalanan menuju Pantai Pandawa, kita melewati Tol Bali Mandara. Tol ini cukup unik karena sebagian besar jalurnya berada di atas laut dan menghubungkan beberapa kawasan penting di Bali. Sepanjang perjalanan, kita bisa melihat pemandangan laut yang luas di sisi kanan dan kiri jalan. Jadi perjalanan terasa lebih menyenangkan, pemandangannya benar-benar bagus dan bikin perjalanan gak terasa membosankan. with your smile. Now the sunshine brings the light. Fill me out with a flame. I will let you in this game. Take me out when I'm down. 'Cause with you I'm safe and sound, 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 Akhirnya setelah perjalanan yang seharusnya sekitar 30 menit, tapi karena kondisi jalanan cukup macet, jadi kita baru sampai di Pantai Pandawa sekitar jam 3 sore. Begitu sampai, rasa capek selama perjalanan langsung terbayar. Pantai Pandawa memang terkenal dengan pasir putihnya yang bersih, air lautnya yang biru jernih, dan tebing-tebing kapur yang menjulang tinggi di sepanjang jalan masuk menuju pantai.
Pemandangannya benar-benar indah dan cocok banget buat santai sambil menikmati suasana pantai khas Bali. Tapi sayangnya kita nggak bisa berlama-lama di sini karena harus mengejar jadwal pertunjukan tari kecak di Pantai Melasti yang mulai sekitar jam 6 sore. Dari Pantai Pandawa ke Pantai Melasti kurang lebih sekitar 20 menit perjalanan. Sekitar jam 5 sore, kita akhirnya sampai di Pantai Melasti. Suasananya sudah cukup ramai karena banyak pengunjung yang datang juga untuk menyaksikan pertunjukan tari kecak menjelang matahari terbenam. Pemandangan di sini juga nggak kalah keren. Tebing-tebing tinggi, laut biru yang luas, dan langit sore yang mulai berubah warna membuat suasana terasa semakin cantik. Karena udah jam 5 sore, kita langsung menuju ke area pertunjukan tari kecak untuk mencari tempat duduk. Jadi kali ini kita nggak sempat eksplor Pantai Melasti terlebih dahulu ya teman-teman, karena kalau kelamaan jalan-jalan nanti takut ke kebagian tempat yang bagus buat nonton. Untungnya pas sampai di area pertunjukan masih banyak kursi yang kosong. Jadi kita bisa santai memilih posisi duduk yang pas dengan pemandangan panggung yang jelas. Sambil menunggu pertunjukan dimulai, kita juga disuguhi pemandangan sunset yang perlahan mulai turun ke arah laut. Suasananya benar-benar luar biasa dan bikin gak sabar menunggu pertunjukannya dimulai. Kami mengucapkan terima kasih kepada para pengunjung yang sudah hadir pada hari ini dan diharapkan untuk tetap Setelah menikmati pertunjukan tari kecak, akhirnya kita memutuskan untuk langsung kembali ke hotel. Jujur aja, badan udah gak nyaman banget setelah seharian beraktivitas di luar dan keringatan dari pagi sampai malam. Jadi daripada memaksakan jalan lagi, kita pilih balik ke hotel, mandi, dan istirahat.